Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri adumal zadika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai, dan orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu, semoga Allah selalu bersama kita. Jangan sampai ada ruang sedikit pun untuk bersama selain Allah dalam menjalani kehidupan. Orang yang tidak bersama Allah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bersama dengan akalnya. Pertanyaannya, apakah akal kita ini sudah diberikan nutrisi ilmu yang cukup sehingga mampu menjadi pemimpin? Karena banyak orang yang akalnya kalah dibanding keinginannya. Karena keinginannya yang menjadi pemimpin, maka ia turun martabatnya menjadi binatang atau bahkan lebih jelek. Karena binatang adalah makhluk yang keinginan nafsunya menjadi alat penting di dalam menjalani kehidupan. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia. Yang kedua, mungkin bersama dengan nafsunya. Kalau manusia hidup bersama nafsunya, apa bedanya antara manusia dan binatang? Bentuknya manusia, tapi perilakunya adalah binatang, karena apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, keputusan-keputusannya hanya menuruti apa kata nafsunya. Yang ketiga, kemungkinan bersama dengan setan. Ia melakukan sesuatu, berpikir, berimajinasi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan menghalalkan segala cara. Bahkan kalau perlu dengan mengorbankan orang lain. Ketika manusia hidup dipandu oleh hanya akalnya atau hanya nafsunya, apalagi dengan setan, maka pasti apa yang dilakukannya tidak bisa membawa manfaat. Apa yang dilakukannya justru menjadi sebab kehancuran. Al-Quran juga sudah memberikan isyarat zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan oleh kekuasaan manusia, kekuasaan akalnya, kekuasaan
kepemimpinannya yang dilakukan tidak semestinya, dan kerusakan itu menjadi akibat dari apa yang dilakukannya, dan kerusakan itu dia rasakan oleh, bukan hanya oleh pelakunya, dan dirasakan oleh kita semua. Dan fakta-fakta kerusakan itu terjadi agar kita bisa mengambil iktibar dan kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, pastikan Allah selalu bersama kita. Gemakan kalimat dzikir di dalam sanubari kita, lukiskan kalimat Allah dengan tulisan yang indah di hati kita, agar kita senantiasa mengingatnya. Dengan banyak mengingat Allah, kita berharap cahayanya terpendar dalam sanubari kita, dan kemudian apa yang kita lakukan adalah buah dari hati yang jernih, hati yang selamat, hati yang baik, seperti disyaratkan Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah, in salahat salahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyya al-qalb. Di dalam dada kita, di dalam diri setiap manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka produknya akan baik, perbuatannya akan baik. Sebaliknya, kalau segumpal darah itu buruk, maka perbuatannya juga akan menjadi buruk, dan itu adalah hati. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, dan kalau ada nilai positif bisa didengar, dilihat, dibaca, diperhatikan oleh banyak orang. Dan saya berharap kepada kalian yang sudah subscribe agar vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang memberikan inspirasi, menambah wawasan, atau menjadi pelajaran bagaimana kita menjalani hidup dan bisa mengambil iktibar dari berbagai peristiwa yang kita alami dan yang terjadi di sekitar kita. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, saya berharap kalian tidak seperti saya. Terus terang, saya harus mengakui saya sering gagal paham untuk melihat berbagai fenomena yang terjadi di negeri kita. Mungkin saya tinggal di desa sehingga kurang tahu bagaimana dinamika politik, dinamika sosial di masyarakat perkotaan. Yang kedua, mungkin referensi saya tidak cukup banyak sehingga sulit untuk memahami dari berbagai peristiwa tadi. Atau mungkin saya seperti katak di dalam tempurung, sehingga seakan-akan saya sudah paham, tapi sebenarnya paham hanya dalam lingkaran kecil di mana saya tinggal. Hal-hal yang lebih luas dalam keindonesiaan ini saya sebenarnya banyak tidak memahami. Tapi saya yakin para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia akan lebih baik pemahamannya ketimbang saya. Terakhir ini ada demo
Dan demo ini dilatar belakangi oleh reaksi kaum buruh khususnya, masyarakat pada umumnya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sulit paham ya, presiden kita ini diangkat oleh kita. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayai Pak Jokowi dan kemudian beliau menjadi presiden mengalahkan Pak Prabowo. Tentu apa mungkin ya Pak Jokowi ini bersama dengan orang-orang kepercayaannya dan para kabinetnya membuat undang-undang yang mencederai kepercayaan, bahkan mungkin dianggap menyengsarakan kaum buruh khususnya. Apa mungkin seperti itu? Kalau lihat postur Pak Jokowi rasanya kok tidak mungkin ya. Apalagi undang-undang ini bukan hanya dibuat oleh pemerintah, tapi disahkan, disetujui oleh DPR. Kita tahu DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, yang mereka duduk di sana atas mandat rakyat Indonesia. Apa mungkin DPR ini sengaja mencederai kepercayaan itu, ingkar terhadap amanah yang diberikannya? Apa mungkin kemudian Pak Jokowi berkolaborasi dengan DPR bersama-sama membuat undang-undang yang menyengsarakan kaum buruh? Padahal kaum buruh ini adalah orang-orang yang bekerja dengan sangat sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan itu juga berarti membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Saya kok tidak mengerti. Ini yang pertama. Yang kedua, demo yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah negara demokrasi, demo itu memang diizinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Tapi di dalam demo yang dilakukan kemarin itu maksudnya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah, syukur bisa melakukan perubahan dengan menganulir undang-undang itu atau membuat undang-undang baru yang bisa menganulir undang-undang Cipta Kerja yang sudah terlanjur disahkan itu. Tapi demo yang dilakukannya kok kemudian menimbulkan kehancuran yang tentu merugikan negara dan menghanguskan uang rakyat yang bermiliar-miliar, mungkin triliun. Kita bangun sendiri, kita hancurkan sendiri. Dibakar, dihancurkan. Ini demo apa? Di sana ada apa? Apalagi melibatkan siswa, melibatkan ibu-ibu yang tidak secara langsung berhubungan dengan kaum buruh. Oke, jika memang itu tidak benar menurut kajian teman-teman, tapi saya ragu apakah yang demo ini paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke lah, kita anggap benar. Tapi apakah mereka tidak bisa melakukan beberapa alternatif yang bagus? Misalnya demo pasti menimbulkan kerugian karena akan, kalaupun mereka niatnya sudah bagus, koordinatornya bagus, korlapnya bagus,
kemungkinan disusupi oleh pihak lain akan sangat besar yang kemudian merusak kemurnian demo itu. Apa nggak mungkin dilakukan cara yang lain, misalnya uji materi atau judicial review di MK misalnya? Ini akan kelihatan lebih cerdas. Kenapa orang-orang pandai yang banyak di perguruan tinggi, yang banyak berkumpul di Jakarta itu tidak mendorong masyarakat untuk uji materi, sehingga orang tidak terfokus hanya demo? Ini yang saya tidak paham, yang orang kampung ini yang tidak paham seperti ini. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, ada isu ganti presiden. Saya juga nggak ngerti, yang namanya orang kampung, ada apa sebenarnya Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi punya kesalahan, saya pikir tidak kurang cara dari lembaga hukum yang ada untuk mencoba memperlihatkan kesalahan-kesalahan dari aspek hukumnya. Kenapa kemudian ada isu pemakzulan presiden? Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, penurunan presiden di tengah jalan secara undang-undang boleh ketika rakyat tidak menghendaki, tapi risikonya besar. Risikonya besar. Yang pertama, akan menjadi presiden buruk di masa-masa yang akan datang. Ketika kita tidak menyokainya, kita menggalang kekuatan, kemudian untuk menjalurkan presiden di tengah jalan. Risikonya sangat besar. Bisa jadi itu ditunggangi oleh orang-orang yang mereka punya duit, mereka punya kepentingan. Dan kita tahu di negeri kita ini, kepentingan kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. Kenapa kemudian kita nggak bersama-sama mendorong, membantu Pak Jokowi menciptakan suasana yang kondusif agar beliau mampu menyelesaikan tugas kepemimpinan yang kedua dan sukses seperti banyak presiden di negara yang lain. Kemudian beliau pada tahun ini kan tidak lagi bisa menjabat, tidak bisa lagi mengajukan diri sebagai presiden karena undang-undang hanya memperbolehkan seorang menjadi presiden 2 kali masa jabatan. Kalau kita membantunya, kemudian beliau sukses memberikan pondasi-pondasi dalam bidang sosial, ekonomi, politik yang kokoh, maka presiden selanjutnya akan lebih mudah melanjutkannya. Kenapa harus ada isu penurunan presiden, pemakzulan presiden, atau upaya untuk mengganggu agar presiden ini tidak berhasil? Memang ketika presiden ini berhasil, calon berikutnya akan ada di bawah bayang-bayang keberhasilan ini. Tapi bagi seorang pemimpin, mengakui kebesaran dan keberhasilan orang lain itu adalah salah satu syarat seorang pemimpin yang punya jiwa besar. Nah, ini yang mohon maaf saya agak gagal paham. Oke, kalau misalnya undang-undang ini sudah benar menurut presiden, kemudian diajukan kepada DPR dan disetujui, kenapa ya undang-undang ini justru direalisasikan pada saat suasana prihatin karena pandemi COVID-19?
Ini pertanyaan-pertanyaan yang setiap pagi selesai jamaah subuh selalu menggelayut di dalam pikiran-pikiran orang desa ini. Moga-moga para santri, wali santri dan keluarga bahagia bisa memahaminya dan mengambil sikap yang proporsional, tidak seperti kebanyakan orang mengambil sikap yang demo, kemudian menghancurkan, kemudian merusak, yang membuat negara ini mau berjalan. Ini berjalan sudah sangat tertatih-tatih karena pandemi, kemudian ada demo yang merusak, kita akan sulit jalan lagi dan seterusnya. Santri, wali santri dan keluarga bahagia itu unek-unek saya di pagi hari ini. Tapi yang paling penting karena kita, kalau saya termasuk orang yang tidak seberapa memahami dinamika ini, hanya bisa mengajak para santri, wali santri dan keluarga bahagia untuk selalu berdoa kepada Allah. Moga-moga negara kita diselamatkan dari tipu daya dan mara bahaya, dan moga-moga negara kita cepat bisa keluar dari situasi yang sangat sulit ini, dan juga semoga kita diberikan pemimpin yang amanah sehingga bisa mewujudkan cita-cita bangsa, sebuah negeri yang adil dan makmur. Kita dibanding negara tetangga memiliki potensi alami yang luar biasa, sumber daya alam yang tidak terhingga, sumber daya manusia yang sangat besar jumlahnya, hampir 300 juta. Ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Moga-moga dengan pemimpin amanah yang Allah berikan kepada kita, dengan cepat bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati wa bisiril Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.